Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction soal sepak bola Indonesia. So seperti apa videonya? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Timnas Indonesia bakal kedatangan kiper raksasa baru setinggi 199 cm, namanya Kein van Ovelen. Kiper berusia 22 tahun yang main di Belanda ini punya garis keturunan Indonesia dari Surabaya. Dengan postur menjulangnya, Kein bakal unggul telak dalam duel udara dan menambah kedalaman skuad Garuda. Sayang nggak? Ya, kita punya pemain keturunan ya tidak habis-habisnya yang ada di Eropa. Kita punya stoknya itu banyak teman-teman, tapi sekarang pertanyaannya apakah PSSI akan naturalisasi mereka walaupun mereka sebenarnya tertarik main untuk timnas Indonesia. Apakah PSSI mau naturalisasi mereka? Ya semoga sih mau gitu supaya kita punya stok pemain untuk timnas itu banyak. Jadi ketika dibutuhkan mereka sudah siap. Ya untuk kedalaman skuad untuk Piala AFF mungkin untuk Piala Asia atau di kelompok umur setidaknya pemain-pemain ini yang eligible bermain untuk timnas Indonesia ya mereka bisa dipakai nantinya. Tapi kita tunggu saja keputusan dari PSSI. Semoga pemain-pemain keturunan kita yang bermain di Eropa yang punya kualitas mumpuni itu bisa dinaturalisasi, bisa diproses sama PSSI. Media Vietnam mulai khawatir. Mereka menyebut skuad naturalisasi timnas Indonesia bikin Kim Sang-sik pusing jelang Piala AFF 2026. Soham menilai Garuda tetap punya kekuatan besar meski tanpa pemain upgrade, karena banyak pemain naturalisasi kini membela klub Liga Indonesia dan siap memperkuat tim di turnamen nanti. Media Vietnam Ya wajar mereka pusing lah dengan timnas Indonesia. Sampai-sampai saking pusingnya mereka itu sampai dia punya pelatih itu datang nonton langsung di GBK waktu Indonesia lawan Mozambik ya. Waktu itu kita 2 kali pertandingan di babak di FIFA Matchday ya teman-teman ya. Itu kita menang 2 kali berturut-turut. Padahal secara rank FIFA negara yang kita lawan di FIFA Matchday kemarin itu di atasnya Vietnam. Tapi kita bisa menang 3-0, kita bisa menang 1-0. Jadi wajar kalau Kim Sang-sik selaku pelatihnya Vietnam itu dia pusing. Apalagi di AFF nanti kita satu grup dengan Vietnam. Nah, mereka juga itu naturalisasi ada sekitar 5 pemain asing itu yang dinaturalisasi sama si Vietnam ini. Nah, mereka kenapa juga pusing dengan Indonesia? Karena pemain-pemain kita yang bermain di luar, contohnya seperti Ragnar, seperti Sandy Walsh, itu sekarang udah kembali ke Liga 1. Dan mereka akan bermain di Persib. Dan sudah ada 12 orang pemain-pemain keturunan kita yang sebelumnya mereka bermain di luar itu kembali ke Liga 1. Dan mereka itu yang bermain di Liga 1 sekarang pemain keturunan itu dipanggil untuk TC kedua nanti di Bali untuk persiapan Piala AFF di akhir bulan nanti tanggal 27 Juli ini. Ya wajar kalau Vietnam itu takut dengan Indonesia karena negara sekelas Oman, sekelas Mozambik itu kita bisa kasih kalah, apalagi cuma Vietnam. Wajar mereka pusing kalau nanti berhadapan dengan Indonesia, mereka takut kalah. Timnas Indonesia bakal punya striker mematikan baru dari Eropa, umurnya baru 19 tahun. Kenalin Robin Marisola, striker KRC Gengs tinggi 184 cm yang punya darah Yogyakarta dari ibunya. Gak main-main, dia udah rutin main di kompetisi Eropa dan dikontrak sampai 2030. Layak nggak dia jadi striker masa depan Garuda? Tulis pendapat kalian. Ya mau layak tidak layak, yang penting sekarang PSSI mau tidak gitu. Apakah dia masuk dalam kebutuhannya pelatih atau tidak? Ya kita punya pemain keturunan sekali lagi stoknya tidak terbatas. Banyak sekali ya, banyak sekali. Jadi kita kapan saja mau naturalisasi ketika dibutuhkan ya bisa-bisa saja. Tapi ingat harus sesuai dengan regulasi FIFA, tidak boleh melanggar regulasi FIFA. Nanti ujung-ujungnya kayak Malaysia lagi kita itu. Berbekal banyak pemain naturalisasi, timnas Indonesia bisa saja juara AFF tahun ini. Karena kepindahan Ragnar Oratmangun dan Sandy Walsh ke klub Liga Indonesia saat ini, otomatis akan membuat opsi pilihan pemain untuk Asian Championship kian melimpah ruah. Skuad timnas saat ini tergolong sangat mewah untuk bersaing merebut gelar juara perdana, berkat kehadiran nama-nama langganan tim utama seperti Ragnar, Sandy, Shane Patinama, dan Tom Hai, yang berpadu dengan andalan lokal berkualitas seperti Rizky Ridho dan
dan Ricky Kambuaya untuk membentuk fondasi chemistry yang sudah sangat solid. Kekuatan matang ini menjadi modal berharga bagi taktik pelatih John Herdman Iya, dalam betul. memanfaatkan kondisi rival yang kurang ideal, di mana timnas Thailand dipastikan tidak menurunkan skuad terbaiknya, sementara Malaysia lebih memilih bersandar pada tim mudanya. Malaysia, Thailand itu kabarnya mereka kasih turun pemain-pemain U23. Mereka tidak pakai pemain-pemain senior di Piala AFF ini. Nah, berbanding terbalik dengan Indonesia sama Vietnam. Vietnam itu pakai pemain-pemain senior mereka. Seperti Nguyen Xuan Son itu kabarnya diturunkan juga nanti di Piala AFF. Nah, Indonesia kenapa sih pakai pemain-pemain keturunan kita, pemain-pemain senior? Karena ada target dari PSSI untuk John Herdman bahwa tahun ini Indonesia harus juara AFF. Makanya kalau kita lihat dari pemanggilan pemain itu memang John Herdman tidak main-main. Dia panggil pemain-pemain langganan timnas yang sebelumnya juga pernah ketemu Vietnam seperti Sandy Walsh, seperti Ragnar, seperti Rafael Struijk. Pemain-pemain ini itu di kualifikasi Piala Dunia ronde kedua ya kalau tidak salah itu pernah bobol gawangnya Vietnam itu waktu kita main di Hanoi. Jadi pemain-pemain yang dipanggil sekarang sama John Herdman itu rata-rata pemain senior. Ya ada juga pemain-pemain yang baru dipanggil seperti Excel Runtukahu dan beberapa nama lainnya yang dari klub-klub Liga 1 juga yang dipanggil sama Patrick Kluivert Bangkelah sama si John Herdman untuk TC di Bali. Ya ada sekitar ya 40-an nama lah yang dipanggil. Tapi pastinya akan diseleksi lagi ya semakin mengerucut dan kemungkinan ya tersisa mungkin 27 atau 23 pemain skuad utama nanti yang akan dibawa di Piala AFF. Ya tapi nama-nama seperti Sandy Walsh, seperti Ragnar, Tom Haye, Eliano, pastinya mereka akan jadi pemain-pemain inti yang ya memperkuat timnas Indonesia nanti di Piala AFF. Ya dengan skuad semewah ini, pemain-pemain keturunan kita yang kembali ke Liga 1, ya rasanya agak mustahil kalau kita tidak juara. Apalagi calon-calon lawan kita itu rata-rata pakai pemain muda. Jadi ya harusnya kita juga harus bisa juara, seharusnya. Kabar baik untuk pecinta timnas Indonesia. Winger Stoke City, Milion Manhoef, kembali memberi sinyal bahwa peluang membela Indonesia masih terbuka. Dalam perbincangan dengan seorang supporter, pemain berdarah Surabaya itu mengaku belum menutup pintu untuk Garuda. Sementara rumor membela Suriname disebut bukan sesuatu yang ia pikirkan saat ini. Meski begitu, target utama Manhoef tetap sama, menembus timnas senior Belanda. Selama belum menjalani laga resmi bersama Oranye senior, peluang Indonesia secara regulasi FIFA masih tetap hidup. Apakah PSSI akan mencoba mendekati Milian Manhoef lagi? Atau kita harus menunggu hingga impiannya bersama Belanda benar-benar berakhir? Oke, jadi si pemain Stoke City ini Milian Manhoef itu usianya masih 24 tahun. Dia punya garis keturunan dari kakek buyutnya itu dari Jawa, dari Surabaya. Bahkan dia juga punya garis keturunan Suriname, teman-teman. Nah, dia ini sangat-sangat tertarik momen untuk timnas Indonesia. Ya kalau kita lihat dari usianya, apalagi bermain di Liga Inggris di Stoke City, seharusnya ya diangkut ini pemain. Ya tidak boleh dikasih tinggal lama-lama. Takutnya dia bukan mau main untuk timnas Indonesia dan ya secara regulasi harusnya bisa nih dia main untuk Indonesia. Takutnya dia mau main untuk Indonesia tapi PSSI tidak mau dia untuk main dengan timnas gitu. Tidak mau merekrut dia, tidak mau panggil dia. Akhirnya nanti yang dapat dia itu Suriname karena dia juga bisa main untuk Suriname. Ya seharusnya pemain-pemain seperti si Milion Manhoef ini yang punya garis keturunan Indonesia dari kakek buyutnya, ya garis keturunannya itu dari Surabaya. Harusnya pemain-pemain seperti ini ya diangkut. Karena apa? Karena mereka mau main untuk Indonesia, mereka sangat-sangat tertarik. Ya seharusnya PSSI jangan lambat-lambat lah, harusnya cekatan lah. Ya kan, karena kita punya pemain-pemain keturunan yang kalau boleh dibilang grade A juga banyak itu. Masih ada seperti Pascal Struijk itu masih ada lah. Pascal Struijk, Kenny Tete, kemudian siapa lagi kemarin yang ada di klub Turki itu kan masih banyak kita punya pemain. Seharusnya pemain-pemain itu di scouting lah. Dan mereka sebenarnya mau bantu Indonesia. Nah sekarang kembali ke kita punya federasi. Apakah mereka mau dipanggil atau membiarkan mereka nanti berpaling ke negara lain? Ya kalau kita tujuannya untuk Piala Dunia 2030, harusnya pemain-pemain ini jangan disia-siakan.
pemain-pemain ini harus direkrut, harus diambil kembali ke timnas Indonesia. Jangan biarkan negara lain yang pakai jasanya mereka. Karena kita juga harus terbuka dengan pemain keturunan. Jangan sok-sokan tertutup, kita pakai pemain lokal. Sampai kapan kita mau maju? Tidak bisa. Inilah prediksi starting 11 terbaik timnas Indonesia di Piala Asia 2027. Oke, kita mulai dari posisi kiper. Ada nama Emil Audero, guys. Oke. Dimana Emil memang sangat cocok masuk dalam starting 11 timnas Indonesia di Piala Asia nanti. Dan sebenarnya Martin Paes juga cocok. Tapi untuk line up kali ini kita letak nama Emil Audero. Oke. Dan di lini belakang ada Kelvin Verdong, Jait Ses, Pascal Struijs, dan Kevin Wow, Dix. Pascal Struijs. Ya, ini seandainya Pascal Struijs itu bergabung ya bersama Oke. timnas, ini bakal kokoh banget sih lini belakang kita. Dan di lini tengah ada Benar. Tom Haye, Joy Pelupesi, dan Laurin Ulrich. Di depan ada Luke Vickery, Ole Romni, dan Miliano Jonathans. Wih, mengerikan sih starting 11 seperti ini, guys. Ya, dan semoga aja nama-nama seperti Laurin Ulrich dan Pascal Struijs itu benar-benar bergabung bersama timnas Indonesia. Nah, dari nama-nama ini hanya 2 pemain yang belum gabung dengan timnas Indonesia, si Lauren Ulrich dengan si Pascal Struijk. Memang Pascal Struijk agak berat, teman-teman. Apalagi kemarin dia sudah pindah ke Brighton. Jadi kemungkinan besar untuk bela timnas Indonesia agak sulit. Ya, kemungkinan juga setelah dari Brighton bisa jadi ke Chelsea, bisa jadi ke Manchester City atau klub-klub besar lain. Nah, kalau dia sudah bela klub-klub besar, agak sulit nih main untuk timnas Indonesia. Jadi ya kemungkinan besar bisa diisi sama Justin Hibner lah ya, posisinya Struijk. Nah, untuk Ulrich mungkin ya boleh lah, karena Ulrich juga ini ya dia tertarik main untuk Indonesia. Dan bisa sebenarnya, walaupun dia sekarang masih membela Jerman di kelompok umur, tapi seharusnya dia bisa main di Piala Asia nanti. Apalagi ini masih panjang nih ya, jadi proses naturalisasinya kan tidak memakan waktu yang cukup lama, tidak sampai 2-3 bulan itu kan, kalau kita mau buru mereka ini untuk memperkuat timnas Indonesia. Lauren Ulrich mungkin bisa jadi opsi lah, tapi Ivar Jenner juga jangan dilupakan, salah satu gelandang kreatifnya timnas Indonesia. Boleh lah. Di sebelah kiri ada Miliano Jonathans yang masih cedera ACL, semoga cepat sembuh, cepat pulih recovery-nya, dan ya kita bisa lihat nanti timnas kita bersaing dengan Jepang, dengan Qatar, dengan Thailand, ya kan. Ya semoga lah kita bisa lolos dari ya fase grup nanti, babak penyisihan grup itu, karena cukup berat lawannya kita nih. Gagal di Piala Dunia, Piala Asia akan jadi pelampiasan. Percaya gak percaya, tapi sepertinya Indonesia akan hadapi neraka di Piala Asia nanti. Karena pasalnya, 2 raksasa yang satu grup dengan timnas Garuda merupakan 2 negara yang habis terpuruk dan membawa luka buruk dari Piala Dunia 2026. Grup F dipastikan bakal jadi panggung balas dendam mengerikan, terutama bagi Jepang yang siap mengamuk demi merebut kembali gelar juara yang terakhir kali mereka raih pada 2011 lalu. Di sisi lain, sang juara bertahan Qatar juga mengincar misi membasuh malu setelah hancur lebur jadi juru kunci di Piala Dunia. Takdir kejam ini memaksa pasukan John Hertman bersiap menghadapi badai, karena tepat tanggal 11 Januari nanti, skuad Garuda harus langsung bentrok dengan pasukan Samurai Blue yang sedang... Ya kita lebih bagus main pertama dengan Jepang gitu, supaya kita lawan Qatar, lawan Thailand, itu kita bisa mati-matian nanti. Tapi kalau kita lawan terakhir Jepang itu memang agak sulit. Lebih bagus lawan Jepang duluan gitu. Karena bebannya sudah habis, negara yang sangat-sangat kuat dia kan, raja terakhir dari Asia. Itu sudah lewat, tinggal kita hantam Qatar sama Thailand gitu. Sebenarnya Qatar ini tidak layak main di Piala Dunia kemarin. Tidak layak, hanya karena mereka punya uang, bisa bayar wasit, guling-guling disayang sama wasit, disayang sama AFC, makanya mereka bisa ke Piala Dunia. Seharusnya mereka tidak layak, lebih layak itu Indonesia. Cuma sayangnya ya kalian tahu sendirilah. Pelatihnya kita waktu itu seperti apa gitu kan. Tapi nanti di Piala Asia, saya yakin Qatar, Thailand kita bisa kasih kalah. Cuma Jepang agak berat itu. Walaupun ya kita pernah kasih kalah Jepang 7-0. Ya tahun purba tuh. Tapi nanti di Piala Asia kita ya setidaknya merepotkan, bikin mereka jadi kerepotan lah ya kan. Jangan 6-0 lah seperti waktu eranya Patrick gitu kan. Ya 1-0, 2-0 atau kita menang 1-0 mungkin oke lah. Jangan kalah terus dari Jepang gitu kan. Untuk Qatar mungkin kita bisa kasih kalah lah. Karena mereka sebenarnya tidak kuat-kuat amat lah, iya kan. Mereka ini juara Piala Asia pun karena hat-trick penaltinya si siapa itu sama si siapa Akram Afif itu kan, yang kribo itu kan. Kalau tidak juga mereka tidak juara kemarin itu. Nah di Piala Dunia terbukti sekali bahwa walaupun mereka jadi juara di Piala Asia, nomor 1 di Asia, tapi di Piala Dunia babak belur.
Artinya memang tidak punya power mereka. Tapi kita lihat saja nanti apakah timnas Indonesia bisa kasih kalah Qatar, Thailand. Kalau Thailand mungkin oke lah. Thailand sekarang lagi di underperform lah mereka itu. Kemarin saja 2 kali mereka di FIFA Matchday lawan Cina, lawan Kuwait itu mereka tidak pernah menang, bahkan imbang. Padahal main di kandang sendiri mereka. Tapi mereka tidak mampu menang itu ya. Banding terbalik dengan Indonesia. Lawan negara yang ranking FIFA-nya lebih dari Indonesia justru kita menang. Menang meyakinkan 3-0, menang 1-0 lawan Mozambik. Jadi ya bisalah kita kasih kalah Thailand kalau kita lihat dari performa Indonesia yang kemarin di FIFA Matchday gitu. Nah, kalau Jepang mungkin ya angkat satu tangan lah. Nothing tulus gitu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.